Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah. Saya mahasiswi di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Prodi saya Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya akan menyampaikan biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang ke-1 yaitu riwayat hidup keluarga. A. Kelahiran. Nama lengkap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah Abu Muhammad bin Abdul Qadir bin Abu Bakar Soleh Musa Jangki Daus bin Musa Atsain bin Abdullah bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Al-Musanni bin Hasan bin Ali radhiyallahu an bin Abu Thalib. Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani dilahirkan di Naif, Jailani, Irak pada tanggal 1 bulan Ramadan tahun 470 Hijriah, bertepatan dengan 1077 Masehi. Yang ke-B yaitu riwayat keluarga. Beliau baru menikah pada usia 51 tahun. Kendati demikian, beliau dikaruniai banyak keturunan, yaitu 20 putra dan 20 putri dari 4 seorang istri. Yang C yaitu nasabnya beliau. Nasab dari ayah beliau, Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani, ayahnya bernama Abu Soleh Jangki Daus, putra Abdullah, putra Yahya Az-Zaid, putra Muhammad, putra Daud, putra Musa Ats-Tsani, putra Musa Al-Jun, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Musanni, cucu Nabi Muhammad SAW, putra Sayyidina Ali karramah wajhahu. Nasab dari ibu beliau, Sayyid Abdul Qadir Jailani, ibunya bernama Ummul Khair Ummatul Jabbar Fatimah, putra Sayyid Muhammad, putra Abdullah As-Sumi'i, putri Abi Jamaluddin As-Sayyid Muhammad, putra Al-Imam Sayyid Muhammad bin Thohir, putra Al-Imam Abi Thalib, putra Sayyid Abdullah Al-Imam Sayyid Kamaluddin, putra Imam Abi Alauddin Muhammad Al-Jawad, putra Ali Ridho Imam Abi Musa Al-Qadim, putra Ja'far Shadiq, putra Imam Muhammad Al-Baqir, putra Imam Zainal Abidin, putra Abi Abdillah Al-Husain, putra Ali Abi Thalib karamallahu wajhah. Yang D, wafat beliau. Beliau wafat pada tanggal 11 Rabiul Awal akhir tahun 561 Hijriah, bertepatan dengan 1166 Masehi. Pada usia 91 tahun, beliau dikebumikan di Bengkok, Irak. Yang kedua yaitu sanad ilmu dan pendidikan beliau. Masa menuntut ilmu beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam usia 18 tahun, beliau sudah meninggalkan Jilan menuju ke Bangzaki pada tahun 480 tahun Hijriah sampai 1950 Masehi. Karena tidak diterima belajar di Madrasah Nizamiyah Bangkhat, yang waktu itu dipimpin Ahmad Al-Ghazali, yang menggantikan saudaranya Abu Hamid Al-Ghazali di Baghdad. Beliau belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Abul Qatta, Abdul Husain Al-Farrah, dan juga Abu Sa'ad Al-Maharrisaib. Beliau menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga mampu menguasai ilmu-ilmu usul dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Guru-guru beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menimba ilmu hadis dan meriwayatkan dari Abu Ghalib Muhammad Ibnu Al-Hasan Al-Baqillani. Yang kedua, Abu Bakar Ahmad Ibnu Al-Muzaffar. Yang ketiga, Abu Ar-Rahim Ali Ibnu Ahmad Ibnu Bayan. Yang keempat, Abu Muhammad Ja'far Ibnu Ahmad Al-Sara. Yang kelima, Abu Sa'ad Muhammad Ibnu Abdul Al-Malik Ibnu Hashi. Yang keenam, Al-Hafiz Abu Al-Kinaim Muhammad Ibnu Ali At-Tarusi. Yang ketujuh, Abdul Al-Qadir Ibnu Muhammad Ibnu Abu Yusuf. Yang kedelapan, Abu Utsman Ismail Ibnu Milahan Abu Bakarat Hibat Allah Ibnu Muhammad. Yang kesembilan, Abu Al-Husain Abdul Al-Haqi Ibnu Abdul Al-Khaliq Ibnu Yusuf.
Yang ke-10 Abu Al-Izza Muhammad ibnu Abu Bakar. Syekh Abdul Qadir Jailani belajar fikih dari Al-Qadil Abu Sa'id Al-Mubarak ibnu Ali Mahzumu. Yang kedua Ali Abu Al-Khattab Al-Kalwazani. Yang ketiga Abu Ali Wafa ibnu Ukaili serta Abu Al-Hasan ibnu Al-Fara. Ilmu adab atau etika spiritual diperoleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari Syekh Abdul Zaiki Al-Tabrizi, Syekh Abdul Al-Dabbas Al-Zahid, dan ditimbang seluruh olehnya Syekh Yusuf ibnu Ayyub Az-Zaid ketika masuk Baghdad masa-masa akhir hayatnya Taj Al-Arifin Abu Al-Wafa. Karya-karya beliau dibukukan adalah yang satu Tafsir Al-Jailani, yang kedua Al-Gunyah li Talik Haq, yang ketiga Fathul Qorib, yang keempat Al-Fath Ar-Rabbani, yang kelima Ja'la Al-Khawathir, yang keenam Sir Al-Asrar, yang ketujuh Asrar Al-Asrar, yang kedelapan Malfuzah, yang kesembilan Khamsat Asyara Mahtuban, yang ke-10 Ar-Rasail, yang ke-11 Ad-Diwaan, yang ke-12 Sholawat wal Aurad, yang ke-13 Yawatul Hikmah, yang ke-14 Jala Al-Khotir, yang ke-16 Amrul Mahkam, yang ke-16 Usul As-Saba, yang ke-17 Maksiat Ulumuddin. Karomah beliau: yang pertama, mampu terbang di udara dan memandang lauh mahfuz. Yang kedua, mendidik jin dan makhluk gaib. Yang ketiga, karomah Syekh Abdul Qadir Jailani mengembalikan wanita yang diculik bangsa jalan. Yang keempat, menghidupkan ayam dari tulang belulang. Yang kelima, berjalan seperti kilat. Yang keenam, karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Saya akan menjelaskan salah satu karomah beliau, yaitu yang berjalan dengan kilat. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga bisa berjalan dengan kilat. Karomah yang satu ini memang sulit diterima akal manusia, namun kabarnya terjadi pada sang wali. Hal tersebut terjadi saat Syekh Abdul Qadir Jailani melakukan perjalanan panjang hanya dengan waktu 1 jam. Padahal perjalanan tersebut umumnya ditempuh selama 12 hari. Demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.